tempatnya. Di sini tuh tempat diskusi, ngomong apa salahku, bilang, Rifa kau salah loh dek. Ini kau salah. Yesus itu tidak pernah menginginkan kematiannya. Dia dipaksa sama bapaknya. Dia nggak mau sebenarnya. Salah kau. Nah, bilang kayak gitu. Ini giliran aku bernarasi dan narasiku semua ada datanya. Ngamuk kalian. Jadi jawab aku dulu. Kau kalau seandainya Yesus disalib, kau senang atau sedih? Yesus disalib itu sudah Iya, ketentuan. Ketentuan. Senang atau sedih kau? Ya, yang namanya kita ditebus dari dosa ya senang lah. Senang kok berarti Yesus mati kan? Ini aku bilang jujur dia. Saya jujur. Iya. Termasuk kalau orang bertepuk kalau ditebus atau diampuni dosanya, kira-kira Uni Rifa senang atau tidak? Aku kan udah jawab tadi. Kalau aku tahu Yesus bilang sama aku, adik Rifa, abang itu mau disalib untuk menebus seluruh dosa seluruh manusia loh. Iyakah bang? Aku kuliti dia biar lebih sakit lagi. Ku bantuin dia, ku jitak-jitak kepalanya kayak mana kok supaya lebih sakit. Aku jangankan ku tolong ya. Ku telepon Hansip Romawi, "Woi Hansip, ini loh dia di sini dekat aku. Cepat tangkap sekarang biar cepat kami ditebus." Kau pengen sakit kan? Ku susuk pakai jarum. Belum lagi. Ku kasih jeruk nipis. Ku kikis titis kulit. Iya. Oh, berlebihan kalau aku ini peradaban yang akan dibela sama Yesus loh. Dosa akan diampuni loh. Kukuliti, kucongkel matanya dua kali kan, kumasukkan lagi, kucongkel lagi, kumasukkan lagi, kucongkel, pengetahuan Uni. Kan ini kan kau tanya pendapatku. Ini kan bertanya pendapatku kan. Kalau kau tahu kematian Yesus itu menebus dosa, apa yang kau lakukan? Ku bantu dia tersakiti, ku bilang, ku pijak-pijak lehernya. Jangan pernah ada yang bisa bantu dia, aku bilang, karena dia sedang menanggung dosa kita. Jangan ada si Simon, jangan pernah suruh bantu si Simon, ku bilang. Aku yang bantuin biar dia tersakiti. Sini, aku punya anak pancing 10 biji, ku bilang, ku tangkutin di badan dia kan, ku tarik ceret. Itu berlebihan Uni. Harus berlebihan lah orang berapa juta jiwa manusia yang berdosa. Kau bayangkan lah. Dari mulai sejak Adam sampai anak Habil Kabil saling membunuh. Berapa juta jiwa anak jahat, berapa juta jiwa orang jahat. Itu yang mau ditebus loh. Nggak cukup loh kesakitan Yesus 3 hari itu loh. Harus banyak kali dia sakit loh. Karena banyaknya jadi korban kejahatan, tahu kau. Ini mau ditebus cuma sedikit 3 hari udah ditebus semua orang. Ngapain bikin kayak gitu coba? Harusnya tuh 1000 tahun dia kesakitan di neraka jahanam, disakiti, dikuliti, disakiti, dikuliti, disakiti, dikuliti. Kenapa? Kejahatan terlalu banyak di dunia sejak dia mulai menciptakan Adam sampai detik ini. Kau pikir masih nggak ada orang jahat? Kau tengok tuh anak kecil dipotong-potong. Itu yang ditebus sama Yesus. Kok cuma ditebus cuma 3 hari ngerasain sakit di paku udah tertebus. Itu aku kalau tahu Yesus, dia udah bilang sama aku, adik Rifa, abang mau ditangkap Hansip Romawi, jangan adik bantu. Ya bang, kenapa abang mau ditangkap Hansip Romawi? Karena abang mau menebus dosa seluruh dunia. Oh, kalau abang tersakiti berarti kami tertebus. Ya, adik mau bantu abang tersakiti bang. Adik congkel mata abang ya. Adik masukkan lagi, adik congkel lagi 100 kali bang. Aku. Jangan berlebihan. Tidak baik, sesuatu yang kita terlalu berlebihan itu tidak baik loh Uni. Ya, kita sebagai manusia itu harus rendah hati. Aduh, Bungsu kok jadi lemah gemulai gini Bungsu. Bungsu semangat Bungsu. Ya, maksud saya begini loh Kak Uni, kita sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai orang berdosa, kita tidak boleh melampaui pengetahuan Tuhan. Siapa bilang nggak boleh melampaui pengetahuan Tuhan? Pendeta aja melampaui pengetahuan Tuhan. Janganlah depan aku bilang kayak gitu loh. Nampak kali yang ibu. Saya bisa bicara sebentar. Tidak ada Yesus mengatakan Tritunggal, para bapak gereja mengatakan Tritunggal. Itu melampaui pengetahuan Tuhan loh. Nggak ada tertulis dosa waris. Kalian bilang ada dosa waris, melampaui pengetahuan Tuhan loh. Nggak ada Yesus bilang aku datang untuk mati di tiang salib. Kalian bilang kayak gitu. Muhammad juga melampaui pengetahuan Tuhan Uni. Saya bisa. Nabi Muhammad itu Rasul. Nabi Muhammad itu Rasul. Kau samakan Nabi Muhammad dengan Tuhanmu. Saya mau buktikan bahwa ketika engkau mengatakan ini lari dari pembahasan nih. Kini Oten ini lari pembahasan dia kagak jelas. Udahlah, aku realistis orangnya. Kalau kalian marah karena realistisku, berarti kalau aku ditangkap polisi, masuk penjara karena realistisku, aku bangga, aku pintar ditangkap. Itu Hipatia dulu dihabisi nyawanya gara-gara dia pintar. Galileo juga dihukum karena dia pintar. Banyak orang-orang pintar sudah dihakimi oleh orang-orang Kristen sejak zaman dulu loh. Banyak. Gara-gara nggak sepakat dengan mayoritas Kristen dihabisi nyawanya banyak. Apakah itu tidak akan terulang? Bisa jadi terulang di Indonesia. Kalau akulah korban pertama, nama aku akan tercetak sebagai sejarah. Lihat aja nanti. Kalau kalian ya orang-orang Batak yang marah sama aku, di depanku kalian habisi nyawaku. Dengar ya, kami kalau mati dalam keadaan membela agama kami syahid, tahu kalian? Ya, kenapa? Sudah gerah aku, kalian selama ini bilang kami kasih. Apa alasan kalian dikatakan kasih? Coba, tunjuk sama aku, apa alasannya kalian dikatakan kasih? Jawab sama aku. Kenapa kalian berhak mengatakan agama kalian agama kasih? Jawab. Aku dulu yang ngomong bentar ya. Teman-teman, kalau di Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk mengatur kehidupan manusia.
agar manusia itu hidup teratur. Kalau di agama sebelah berbeda. Dia membuat Tuhan, terus kemudian dia yang ngatur Tuhan. Beda toh, itu sangat perbedaan. Ini bisa kita buktikan. Kenapa orang yang disebut Tuhan itu bukan Tuhan, tapi dia mengatur, membuat Tuhan dengan konsili, dengan surat-surat yang tertulis di dalamnya. Orang mati diangkat menjadi Tuhan. Kemudian dialah yang ngatur Tuhan. Lu harus datang untuk mati, terkutuk di tiang salib, menebus dosa orang-orang yang dimaksud. Jadi itu perbedaannya sangat signifikan, teman-teman. Sekali lagi saya ulang, kalau di Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur kehidupan manusia, menurunkan Al-Quran, ada Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai contoh suri tauladan, supaya kita ini bisa membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Itulah Islam, diatur oleh Tuhan. Tapi kalau agama sebelah, sekali lagi saya ulang, dia yang membuat Tuhan, dikonsilikan, kemudian dia atur Tuhan sesuai dengan selera mereka. Itu perbedaannya. Kira-kira begitu kesimpulannya. Masya Allah. Baik, jangan lupa Ikhwan Filah di follow akun Daeng Handi ya, akun baru. Follow ayo saudaraku. Ibu Cayim. Oke Bu, sehat-sehat Bu. Haleluya, sehat. Aduh. Nah, ini sama Uni harus bisa ini mengedukasi nih. Tapi sebenarnya sih masih ada kesimpulan satu saya buat. Boleh nggak sebelum dia? Lanjut sebelum lanjut. Oke. Tadi juga ada pertanyaan bapak-bapak yang satu itu, boleh nggak sih misalnya berbohong? Ya di dalam Al-Quran dijelaskan banyak sekali ayatnya bahwa itu tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Ya, banyak. coba kita tambahkan itu. Ya. Tapi di dalam hal kemaslahatan itu diperbolehkan. Dalam hal kemaslahatan mencegah kemungkaran, boleh berbohong. Itulah yang dipergunakan oleh para pejuang-pejuang kita, termasuk ibu-ibu yang sedang memasak. Datang Belanda mencari, ada si Pitung. Tentu ibu-ibu ini berbohong. Si Pitung nggak ada, padahal dia lagi sedang istirahat. Boleh seperti itu. Tapi kalau ajaran sebelah itu seperti robot, tidak boleh, tidak ada solusi. Kalau bapak ini sedang lagi nyantai di ruang tamu, anaknya sedang tidur, ada orang mencari anaknya, ingin mencelakai anaknya, sudah membawa benda tajam. Orang itu bertanya, "Hai bapak, anakmu mana? Saya ingin mencelakakan dia." Kata bapak itu, "Saya tidak boleh berbohong agama saya. Silakan pak, masuk ke tempat tidur, selesaikan anak saya." Itulah disebut agama robot, tidak ada solusi. Islam selalu ada solusi demi kemaslahatan. Oke, aku masuk di situ ya. Ya. Aku masuk di situ nih. Aku masuk di Tapi situ Uni dulu. izin sebentar ya. Ini saya Ya. ini dulu Ibu Cayim ya. Ibu kan seorang guru ya, seorang pendeta gitu ya. Kita diskusi secara akademis biar mengedukasi ya. Ibu gantian ya Bu Cayim ya. Sepakat ya? Ya, tapi sebelum ke Bu Kita Cayim, aku menambah harus dikit luruskan ini, tadi yang tadi. menambah dikit Lanjut, ini Uni. baru masuk ke Lanjut, topik. Silakan Uni. Ya, Bu Cayim izin ya, sebentar ya. Nanti Anda jawab pertanyaan saya, boleh mau menjawab atau boleh bertanya saja tentang Islam ya. Kalau Anda mau menjawab silakan, saya kasih waktu, saya nanti tanggapi. Dengar ya, saya sudah bilang, dalam Islam itu ada beberapa konsekuensi atas tindakan dan perilaku. Pertama, sia-sia perbuatan itu. Yang kedua, berpahala. Yang ketiga, berdosa. Setiap perbuatan yang dilakukan yang itu adalah pelanggaran, maka itu berdosa. Tapi nggak ada Allah azab gitu. Azab itu apa? Hukuman dari Allah. Kami mengenal yang namanya dengan kafarat, misalkannya. Kafarat. Jadi kami tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu tukang azab. Apa-apa azab. Nah, ini mohon maaf nih ya. Kalau kita komparasi dengan Bible, kalian tahu tidak peristiwa yang dilakukan oleh Rahab? Rahab itu seorang pesundal yang berbohong kepada orang Yeriko menyelamatkan Bani Israel yang ingin memata-matai kota Yeriko. Tapi dia diselamatkan Tuhan karena dia berbohong menyelamatkan Bani Israel, orang Israel. Nah, tiba-tiba kalian di hadapan saya bilang Tuhan kalian mengazab kalau berbohong. Hei, kalau memang berbohong atau upah dosa adalah maut, kenapa Daud tidak mati ketika dia berzina dengan bini orang? Kenapa Rahab tidak mati ketika dia berbohong? Kenapa Yehuda tidak mati ketika dia meniduri si Tamar? Kenapa Yakub berbohong dengan mamanya tidak dihabisi Tuhan nyawanya? Hipokrit kalian. Baca kitab kalian betapa Yakub itu berbohong untuk mendapatkan hak kesulungannya dari Saul. Berbohong dia bersama mamanya Ribka. Ya, dibunuh Tuhan dia. Diazab dia. Terus kalian tanya kepada kami diazab. Nggak ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Allah itu bukan Tuhan yang apa-apa azab. Di dunia ini Allah berikan hukum. Kalau berzina, hukum hududnya apa? Rajam. Tapi harus ada konsekuensinya apa? Ada saksinya 2 orang yang melihat langsung.
terpenuhi semua syarat itu. Nggak bisa seenak-enaknya aja menghukum orang. Itu Islam. Inilah Islam, ada aturan. Nah, sekarang Bu Chaimi, silahkan tanggapi dan silahkan saya kasih kesempatan saya diam dengan catatan. Kalau pertanyaan ajukan dengan pertanyaan, kalau pernyataan saya akan tanggapi nanti. Silakan. Ya, jadi kalau dosa ya, dosa itu ada dosa, ada pelanggaran, ada kesalahan. Nah, kalau akibat dosa memang maut ya, kematian. Tapi kalau pelanggaran, misalnya orang bohong ya, orang berdusta, walaupun itu melanggar Torah ya, itu juga tidak diperkenankan, tidak dibenarkan. Nah, manusia itu bisa berkali-kali jatuh dalam dosa kedagingan ya, dosa kesalahan, dosa kesalahan ya. Tapi yang dosa menghujat, nah ini bisa berakhir dengan kematian. Termasuk dosa yang pada saat membawa persembahan yang salah di hadapan Elohim, ini juga bisa menyebabkan kematian seperti Nadab dan Abihu ya. Ketika mereka mempersembahkan korban, nah mereka hidupnya sembarangan padahal mereka mau melayani di mezbah ya, hidupnya sembarangan. Atau ketika Uza, tahu ya Umi ya, kisah Uza yang memegang tabut perjanjian, dia masih pegang, tapi kenapa dia langsung mati? Atau ketika anak-anak Yehuda, ketika itu dicatat di dalam kitab Bereshit ya, kitab Kejadian, nah di situ anaknya dan Onan itu mati. Karena apa? Mereka membuang spermanya pada saat berhubungan. Mereka mati. Jadi memang di dalam pola Torah selalu kalau ada yang mati itu kita selalu bilang Baruch Dayan Haemet. Ya, diberkatilah dia hakim yang adil. Nah, mungkin kalau Muslim mungkin innalillahi ya. Tapi kalau kita itu selalu katakan adalah Baruch Dayan Haemet. Ya, jadi diberkatilah dia yang hakim yang maha adil, karena ada memang pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa ditolerir gitu. Itu dia. Jadi Oke. Udah, Bu? silakan. Oke. Terima kasih, Ibu. Nanti tolong jelaskan lagi kepada saya apa makna dari upah dosa dalam maut. Itu saya pengen tahu eksplisit. Karena kalau Ibu bilang Tuhan itu adil menghukum, mari kita bahas. Apakah adil membunuh Uza yang hanya menyenggol tabut Tuhan padahal dia tidak berbohong dan tidak membunuh? Bagaimana dengan Daud yang mengambil bini orang, kenapa dia tidak dihakimi? Padahal dalam Imamat pasal 20 nomor 10 yang berzina itulah yang harus mati. Kenapa justru anak hasil jinanya? Ya, nanti Ibu jawab itu ya. Kita bawa kasus semua deh, Bu ya. Saya akan rangkumkan semua kasus, beberapa kasus yang saya pelajari dalam Bible, dan saya mau tanya sama Ibu, apa makna adil menurut Ibu? Satu, Uza itu menyenggol tabut Tuhan bukan karena kehendaknya, tapi refleksnya sebagai manusia karena lembu-lembu yang membawa tabut Tuhan itu tergelincir. Maka sebenarnya niatnya ingin menyelamatkan tabut, bukan ingin mengotori tabut. Tapi murka Tuhan datang kepadanya dan dia dihabisi nyawanya. Ingat ya, dihabisi nyawanya hanya karena menyentuh tabut. Yang kedua adalah kalau kita lihat Arkan itu mencuri harta rampasan. Dia dibakar, bahkan seluruh keluarganya dibakar dan dilempari pakai batu. Akan ya, tidak terampuni. Ya, akan. Okay. Kita lihat anak-anak dalam kitab Raja-Raja yang mengatakan kepada Elia, botak, naiklah botak. Dikutuk dalam nama Tuhan, anak-anak ini dihabisi. Oke? Yang keempat, Onan, dia tahu kalau dia hamili Tamar, maka anak yang keluar dari Tamar tidak akan jadi anaknya, tapi dikatakan anaknya maka dia tidak mau karena itu hak dia. Dia buang spermanya, tapi yang dilakukan Tuhan apa? Dihabisi Tuhan. Ini ya, berarti yang dilakukan Uza tersenggol tabut Tuhan, akan mencuri harta rampasan, ya, walaupun akhirnya dengan nyawanya dan seluruh keluarga dia menebus kesalahan dia. Anak kecil berteriak cuman ngejek, botak, naiklah botak, hancur, ya. Kemudian siapa tadi, Onan yang membuang spermanya dihabisi Tuhan. Mari kita bandingkan dengan kasus Daud mengambil bini orang, mengutus Uria sampai meninggoy, mati nggak dia? Dihabisi Tuhan? Tidak.
Siapa yang menanggung dosa-dosa Daud? Istri-istrinya ditiduri oleh anaknya kemudian. Tuhan yang lakukan itu. Anak hasil perjinahannya dihabisi oleh Tuhan dan ditulah selama seminggu. Anak kecil baru lahir ditulahi seminggu sakit. Adilkah begitu? Silakan dijawab nanti. Sementara dalam kitab Imamat pasal 20 nomor 10 atau sebaliknya, lupa saya. Yang berjoni itu yang harus mati. Yang berzina itu yang harus mati. Tapi ternyata Batseba dengan Daud menjadi suami istri kemudian. Bahkan menghasilkan anak yang disebut dengan Salomo yang disukai oleh Tuhan. Lanjut. Bagaimana dengan Yakub yang berbohong? Berdua bersekongkol dengan ibunya Ribka mengambil hak kesulungan orang lain. Padahal dalam Ulangan 21 tidak boleh mencuri hak kesulungan orang. Lihat. Ya. Mari kita lihat nih. Aturannya sendiri dilanggar loh sama Tuhan loh. Tuhan yang beri aturan, dia pula yang melanggar. Nih kita lihat nih. Anda bilang kan Tuhan itu adil. Ini saya tanya keadilan Tuhan kalian. Ya, baca ayatnya nih. Hak kesulungan, pasal 21 nomor 15. Mari kita baca. Apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki bagi mereka, baik istri yang dicintai atau tidak dicintai. Kita buka dulu ayatnya nih. Ulangan berapa tadi? Ulangan pasal 21 nomor 15. Satu-satu kita bedah ya Bu ya. Tapi saya komparasi 4 kasus loh. Saya mau membandingkan nih. Apabila seorang mempunyai dua istri, yang seorang dicintai, yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai. Hagar Ismail yang dapat warisan anak yang kedua, bukan anak sulung. Anak sulung diusir. Tapi Tuhan sendiri ngajarin hak kesulungan anak nggak boleh diambil. Esau nggak jadi kesulungannya, ditipu sama Yakub. Saya bingung ini Bu. Yang sudah ada aturannya aja dilanggar sama Yakub, dilanggar sama si Ishak, malah dibela sama Tuhan. Tuh ya. Satu-satu ya. Daud. Satu-satu dulu. Ya, kita mau yang bahas dulu yang mana? Daud aja. Perjinahan dulu aja ya, si Daud ya. Oh Yakub silakan. Ya. Jadi kenapa hak kesulungan itu berpindah? Karena Kejadian 25 ayat 31. Jadi tidak semena-mena langsung berpindah, tidak. Namun Yakub berkata, "Jualah kepadaku hak kesulunganmu hari ini." Jadi dia ngomong sama kakaknya, "Jual hak kesulunganmu pada hari ini." Jadi dia bukan menipu sebenarnya. Tidak menipu. Kenapa? Karena dia ada ngomong sama Esau, tetapi Esau menganggap enteng hak kesulungan. Hati-hati juga ya. Dia sedang berkata apa? Dalam Kejadian 25 ayat 32, "Aku sedang menuju pada kematian. Apakah gunanya hak kesulungan bagiku?" Ya, dia nggak mengerti tentang hak kesulungan. Yakub mengerti hal-hal yang rohani, dia ngerti hak kesulungan, makanya dia tawarkan waktu dia masak kacang merah, ya, karena Esau ini lapar, dia menukar hak kesulungan, dia anggap enteng dengan hal-hal yang belum terlihat, dia tukar dengan semangkok kacang merah, makanya kan dia disebut Edom, ya. Kenapa Edom? Karena dia punya ciri khas orang yang kemerah-merahan. Ya, jangan berkomentar atau mengomentar sesuatu yang kita belum tahu. Nah, jadi di situ dia menjual hak kesulungannya secara tidak langsung. Ya. Dan Yakub berkata, "Bersumpahlah kepadaku." Yakub tidak berbohong, saudara. Ada ikatan sumpah, ada ikatan janji loh mereka lakukan di dalam Kejadian 25 ayat 33. "Bersumpahlah kepadaku pada hari ini," dan dia bersumpah kepadanya, dan dia menjual hak kesulungannya pada Yakub. Jadi hati-hati. Nama Yakub juga bukan penipu artinya ya, tapi itu tumit. Ya, itu. saya bahas, saya ini kan bukan orang yang dari asumsi liar ya Bu ya. Saya belajar juga ya Bu ya. Mohon maaf ya, saya hasil pembelajaran ini ya. Kalau Ibu mau mengkritisi kepada siapa saya membaca, jangan sampai menuduh gitu. Jadi dia maaf Bu, bentar dulu, jangan bilang saya menuduh, bentar dulu. Saya kan kasih alasan nih. Gantian ya. Bu, Ibu kan menuduh. Saya ini hasil pembelajaran nih. Saya tunjukkan sama Ibu kepada siapa saya belajar.
Ini sarapan pagi biblikal ya Bu. Ini ditulis oleh Ibu Rita Wahyu ya. Dia adalah pengajar bahasa Ibrani. Nanti ibu sama dia aja Bu diskusinya, jangan sama saya. Saya belajar dari dia ya. Mari kita lihat apakah Yakub itu berbohong. Bu, maaf saya tidak menuduh. Yakub juga dimaknakan penipu. Maaf ya Bu ya. Maaf banget ya. Ibu mau kritisi Ibu Rita Wahyu nggak apa-apa ya. Ya. Yakub juga dimaknakan penipu. Inilah arti ungkapan memegang tumit seseorang dalam akar kata Ibrani akef. Bandingkan dalam Kejadian dan Hosea, mendapat hak sulung dengan mengambil keuntungan dari kelaparan kakaknya. Lalu memperdaya Ishak, lalu memperdaya Ishak, lalu memperdaya Ishak. Ini bukan saya yang nulis Bu, ini bukan tesis saya ya Bu ya. Ini tulisan Ibu Rita Wahyu, Kristen dia. Bentar, saya bentar. Bu, jangan gitu dong. Ibu, kita diskusi loh. Ibu kalau mau berantem sama Ibu Rita Wahyu aja. Kan sama-sama Kristen kalian. Saya dapat yang mana dong belajarnya? Digegen pressing balik KO tuh. Rita Wahyu Kristen apa tidak? Ibu cari tahu sendirilah. Saya tahu Bu Rita Wahyu Kristen. Bahkan dia salah satu scholar Bu. Sebentar. Saya Loh, pernah Ibu, belajar di nanti, Israel Bible Ibu. Institute. Dia ngaku jadi dosen. Saya lihat di Bu, Israel Bible Institute dia jangan tidak jadi saya dosen. Ibu marah. Saya selesaikan dulu datanya. Ibu kalau mau kritisi Bu Rita Wahyu, kalau perlu saya nanti juga bisa menulis Umi. Saya juga bisa menulis begitu. Bu, Saya sabar dulu. Katanya diskusi baik-baik. Kok Ibu jadi Iya. tantrum? Saya Bukan tunjukin Anda data. yang kontrol. Bukan, saya dipotong. Ibu tadi bicara nggak saya potong loh. Oke, Saya silakan. bicara Ibu potong. Saya padahal bacain data doang loh. Saya kasih tahu saya belajar dari Bu Rita Wahyu. Kalau semua ngaku-ngaku benar ya kalian ya hancur loh dunia ini. Emang kalian ngaku benar semua kok. Nah ya. Di sini astagfirullah Bu ya Bu. Makanya Ibu kalau lebih jangan yang negatif Umi. Anda pengajar. habisnya Ibu bilang Ibu Rita Wahyu itu Jangan- tidak berkompeten. mulutnya Ibu yang jangan berkompeten. negatif. Kok malah jadi marah Ibu nih? Ibu ngizinin nggak saya tunjukin data nih? Enggak. Saya diizinin nggak nunjukin data nih? Diizinin nggak saya nunjukin data nih? Mute dulu Bu ya, Bu ya di mute dulu. Bu ya di mute dulu Bu ya. Nggak usah kok Ibu yang melarang saya tunjukin data. Enak aja. Kok saya nggak boleh nunjukin data? Dari sini saya tahu kalau aku penipu. Kan Ibu tuduh saya menuduh tadi. Saya nggak menuduh, saya belajar dari Bu Rita Wahyu. Kalau Ibu bilang Bu Rita Wahyu nggak kompeten, buktikan aja di hadapan kita. Ibu lebih kompeten daripada Bu Rita Wahyu. Sini, Yakub juga dimaknakan penipu. Inilah arti ungkapan memegang tumit. Nah, lihat di sini dalam Hosea pasal 12:45. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Tuh, ditunjuk ini kepada Yakub. Ibu kalau bilang Yakub bukan penipu, saya nggak tahu dari mana ini. Nah, sebagaimana ditulis dalam Kejadian 25:26 bahwa dalam kelahirannya Yakub memegang tumit Esau dan diterjemahkan secara kontekstual, hal tersebut diberi istilah menipu. Tuh, menipu. Sehingga dapat kita mengerti bahwa ungkapan memegang tumit seseorang dimaknai menipu. Bandingkan dengan terjemahan Douay Rheims Bible yang mengambil alih menggantikan saudaranya. Tipuan ini adalah dalam usahanya untuk mendapat hak kesulungan. Ingat, tipuan ini adalah dalam usahanya untuk mendapat hak kesulungan. Nah, pertanyaan saya, kenapa Tuhannya orang Karesteng tidak menghabisi nyawa Yakub padahal dia penipu sama mamanya? Sementara Uza hanya menyenggol tabut dihabisi nyawanya. Onan cuma ngecrot dihabisi nyawanya. Lebih besarkah memegang tabut dosanya ketimbang menipu? Tuh. Lagi ngopi, orangnya lagi ngopi Uni. Jangan tuduh saya menuduh loh. Saya bicara nggak mungkin nggak pakai data. Pantang bagi saya itu bicara tanpa data. Uni, Muslim Uni, saya nih. Aku tanya Uni sedikit Uni. Itu tadi di rumahnya dia itu ada apa namanya untuk Yahudi itu loh. Untuk sembayangnya Iya, Yahudi. Untuk nggak ada taruh orang di- mesianik, nggak orang mesianik tuh ada. oke, Orang oke, mesianik oke. itu ada. Dia ngaku Kristen tapi dia ngikuti tradisi Yahudi. Ya, biar oke. biar ini, biar biar lebih biar afdol. kelihatan keren dikit. Oke, ngerti. Lanjut. Coba lanjut. dijawab Bu. Nah, Saya tunjukkan ayatnya ya kalau Yakub menipu ya. Saya pakai ayat lagi. Ini pakai pendapat skolar. Sekarang pakai ayat. Ibu lagi pakai data Bu. Silakan. saya masih berpedoman juga kepada ayat yang tertulis dalam kitab Torah, ya. Jadi kenapa Yakub tidak dihukum oleh Elohim? Karena dia telah mengikat, itu diizinkan, dia mengikat perjanjian kepada Esau
Ya, walaupun hanya sebatas kacang merah, dia mengikat perjanjian dengan Esau untuk memberikan hak kesulungan. Ya, sampai dia menerima berkat dari bapaknya Yitzhak. Ya, itu diizinkan terjadi, dan Elohim tidak akan tidak akan menghukum dia karena memang ada kesepakatan sebelumnya dengan kakaknya, gitu loh. Dan itu apa yang kita ikat di bumi ini, ya, itu kan akan terikat di semesta ini, perjanjian-perjanjian, dan itu tidak bisa dilanggar. Makanya dia diizinkan untuk, ya, menerima birkat, menerima hak kesulungan, ya. Nah, kemudian juga dikatakan di dalam kenapa itu diizinkan, karena memang Yitzhak, Yaakov, pada ayat selanjutnya, ayat 32, ayat 35, Kejadian 32, dia akhirnya adalah orang yang dipilih untuk bertemu dengan Elohim. Sehingga apa? Sehingga dia berubah namanya dari Yaakov. Ketika orang bertemu dengan Tuhan yang benar, yang pertama namanya berubah. Namanya diubahkan dari Yaakov menjadi Israel. Dan satu lagi tadi saya baca tulisan daripada Ritawa. Dia mengatakan bahwa siapa sih ganggu kali? Wah, Iya. Dia dibilang suruh stop ini pas. Jadi silent dong. Di silent kalau teleponnya udah itu. dikatakan kebenaran, Dia ngasih suara, apa? teleponnya di silent. itu nggak bisa dilarang, ya, karena dia begitu kalau kebenaran sedang disampaikan. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Jadi kata Yaakov sendiri itu berasal dari akar kata dasar akef, tumit, bukan penipu. Ya, jadi saya juga sanggah Rita Wahyu. Tadi Anda belajar dari Rita Wahyu, silakan Anda bisa belajar dari manusia-manusia, silakan. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak akan belajar dengan beliau. Karena ini ya banyak yang penipu-penipu juga. Saya pernah daftar, saya pernah kuliah di Israel Bible Institute. Jangan curhat dulu, Bu. Itu nggak ada urusan dengan kami. Kita ke substansi aja. Tetap aja Ibu Saya nggak bisa Kristen, Bu, terima Ibu lebih bukannya- benar loh. Bukan Yahudi. Jadi Gini loh, Bu. Lanjut aja ke substansi. Jangan curhat di sini. Ibu mau pintar kayak nggak Bukan pintar curhat, kayak adu bukan aja. curhat. Anda harus Ibu belajar ada nggak mendengar. karya? Yaudah, bukan gitu. Kita nggak sesuai dengan substansi. Saya nggak mau buang waktu. Kalau Ibu Apa? mau membandingkan Karya diri Ibu apa? dengan Tanya. jurnal Tadi. ilmiah Ibu lah. Karya ilmiah Ibu Anda lihat mana? YouTube saya. Anda lihat YouTube saya. Anda Kok bisa YouTube? belajar. YouTube itu bukan karya ilmiah, Bu. YouTube karya ilmiah Beneran itu berbentuk tulisan-tulisan. Saya ada berbentuk Bu, slide. jangan Pak. Saya mahasiswi loh, Bu. Ya. Saya kalau sama dosen mana karya ilmiah Bu Anda dibahas itu harus di YouTube belajar kalau ditampar masih saya sama dosen. Iya. Saya nggak ngaku-ngaku lebih pintar dari siapapun. Justru saya belajar. Saya sebagai pelajar memberikan edukasi kepada publik. Ini loh yang saya pelajari, bahwa menurut Ibu Rita Wahyu si Yakub itu penipu. Jangan Ibu yang Ya. bilang saya yang Saya nuduh. bantah. Ibu Saya kalau bantah, menerima ya. Rita Wahyu, ya silakan Saya bantah Bu bantah. Rita Wahyu. Bu Rita Wahyu, Bu, Kamu kan Ibu menyampaikan dibantah sama Rita Ibu Wahyu ini, di Bu, sini. bukan aku. Itu logika Anda. Mana tuh dia nonton? Bukan tentang Rita Wahyu di forum ini. Ya mana tuh dia nonton dong? Lo Gimana mana sih? tuh dia nonton kan? Bu Rita Wahyu, tengok nih Bu, ini ngaku-ngaku lebih hebat dari Ibu, Bu. Lawan Bu. Ya, nanti. Udah, gantian saya lagi. Itu tidak untuk Udah saya lagi, Bu. Ya. Aduh, saya lagi, Bu. Saya Nggak, lagi, Bu. Loh, kok nggak boleh saya? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Silakan Anda bicara. Ya udah. Sekarang kita pakai ayat teman-teman, bahwa betul Yakub itu penipu. Nauzubillah min dzalik. Dengan teman-teman ya. Astagfirullahalazim. Beribu-ribu istighfar yang akan saya ucapkan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, hamba tidak pernah menuduh nabimu Yakub alaihissalam penipu ya Allah. Bagaimana mungkin hamba menerima tuduhan dari orang Kristen bahwa Nabi Yakub penipu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami umat Islam, tidak akan pernah kami terima Nabi Yakub alaihissalam penipu ya Allah. Ampun ya Allah. Nih ya, tengok nih. Di kitab kalian Yakub penipu nih. Saya berdoa dulu karena saya tidak mau melecehkan nabi saya. Lihat nih. Oh ya, Kejadian dalam ajaranmu. Oh, Bu, jangan ganggu saya lah, Bu. Ibu katanya diskusi akademis. Kok kayak gini sih? Saya nanya. Saya kan baru tahu. Iya, kalau kami banyak nabi kami, Bu. Iya, apa? Nah, Kejadian pasal 27 nomor 35. Baca baik-baik, Bu. Kalau Ibu mau mengingkari kitab Ibu silakan. Berantem Rita Wahyu juga nggak apa-apa. Bambang Nursena, Ibu Jitak juga nggak masalah saya. Tapi lihat ini. Jawab ayahnya. Ibu, jawab ayahnya.
Adikmu telah datang dengan tipu daya. Siapa ini, Bu? Adik yang datang dengan tipu daya ini, Bu, namanya siapa, Bu? Coba dijawab, Bu, di konteks ayat ini, Bu, silakan. Ya, betul. Itu perkataan Siapa Ishak. namanya? Ya, siapa Yakob. namanya? Adik. Yakob. Tapi bukan berarti Nah. Yakob itu harusnya penipu. Bu, itu sudah lewat. Ibu berantem aja sama berita Wayu, Bu. Bukan aku yang bilang Yakob itu artinya penipu, bukan Kan aku. Anda Ibu definisi ribet nih. nama. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya ini pengutip, Bu. Pengutip, Bu. Saya ini pengutip. Saya mahasiswi, tugas saya itu metode heuristik yang saya lakukan. Komprehensif, Bu. Mengambil semua literasi, lalu saya letakkan, saya pelajari, saya jadikan bahan diskusi. Itu mahasiswi, Bu, kayak saya. Bukan ngajarin orang sesuatu yang tidak ada. Yang saya bilang adalah, di kitab Anda, Yakub itu dikatakan penipu. Oleh Ishak. Astagfirullahaladzim. Ya, Ishak. Oh iya dong, berarti bohong Ishak. Berarti Ishak berbohong. Iya, melalui Wah, pernyataan. bohong nih Ishak nih. Ah, parah nih Ishak bohong nih. Udah kalau oke, terus lanjutlah. Kalau Ishak berbohong, artinya Ishaknya mati nih. Upah dosa adalah maut nih. Hah? Dua-duanya meninggal ini. Yang satu penipu, satu berbohong nih. Mana yang betul nih? Kok nggak ada yang beres nabi-nabi di kitab kalian ini? Nggak ada yang beres tokoh-tokoh di kitab kalian ini. Tapi nggak ada yang dimatikan Tuhan. Loh, betul. Saya katakan, saya bertanggung jawab. Mau orang Yahudi, mau mengaku. Loh, dengar. Kitab kalian itu menggambarkan tokoh-tokoh kitabnya yang sangat cabul dan luar biasa banyak maksiat. Contoh, Nuh dikatakan apa Nuh? Nuh dikatakan jakarnya loh, mabuk ambil bogel loh dia loh. Sampai burungnya kelihatan loh, gara-gara burungnya kelihatan anaknya dikutuk jadi budak loh. Ngeri loh. Nuh, na'udzubillah min zalik, Nabi Nuh alaihissalam yang dimuliakan oleh Allah, dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk diselamatkan dari sebanyak itu orang, tiba-tiba mabuk sambil bogel, jakarnya kelihatan sama anaknya. Pas kelihatan sama anaknya dikutuk jadi budak. Bahaya ini. Lanjut. Si Lut sama anaknya segini papap sampai punya keturunan. Kalian bilang kalian menghargai tokoh Alkitab? Tidak. Semua tokoh Alkitab kalian yang dipilih oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, semuanya berperilaku keji dan mungkar. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut ya, Lut. Lanjut lagi, David apa diceritakan dalam kitab kalian? Ngambil bini orang, menghabisi nyawa lakinya lagi, terus diambil lagi bininya itu, dinikahi lagi. Bahagia pula hidupnya lagi tuh. Punya anak namanya Salomo. Tuhan pula suka sama anaknya. Inilah penggambaran di kitab kalian. Lalu kalian katakan bahwa kami ajaran teololis, ajaran pembenci. Hei, jangankan, jangan. Anda sama saya yang bilang Ya, Allah bu, udahlah Bu. Kalau gitu-gitu nggak usah, itu bukan rahasia umum lagi Bu. Tadi mama Namboru naik ke sini ngamuk-ngamuk bilang kami memaksakan. Ya. Nah, jadi kita perbandingkan kembali ke topik kita. Topik kita adalah keadilan Tuhannya Ibu. Keadilan Tuhan Ibu ini saya pertanyakan. Saya takut Bu kalau nyembah Tuhan kayak gini Bu. Tiba-tiba saya nggak salah dihabisi gara-gara saya nggak mau kecrot. Saya nggak mau nanti misalnya jangan cerot aku di dalam Bang. Aku nggak mau hamil, cerotkan aja di luar, dihabisi. Bahaya Bu. Onan mati loh. Iya, si Onan Onan itu dihabisi Tuhan gara-gara cerot di luar loh. Nanti kalau aku, Bang jangan cerot adik di dalam, adik pengen abang cerot di luar, mati lakiku nanti, bahaya. Aku takut. Nah, laki-laki sampai sekarang mati gara-gara itu. Mana ada Bu laki-laki langsung mati gara-gara ngecurut di luar Bu? Ada aja Bu ini. Udah dulu. Dia dulu. Ini bukan untuk diperdebatkan. Ibu ini kalau suaminya begitu. Udah selesai, lanjut. Lanjut ya, lanjut. Kita bandingkan keadilan Tuhan. Uza meningsoy karena kesentuh tabut Tuhan. David yang udah ngambil bini orang tidak meningsoy. Dulu, Anda dari tadi berulang itu saja. Tadi Ibu sekarang tabut sebentar. Nah, sebelum saya lupa karena saya nggak punya banyak waktu. Karena saya diundang berulang-ulang. Hidup terus sama si Abuya Strongnya. Uza ya, itu dia tidak dalam kekudusan. Tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran. Tabut perjanjian ya atau Aaron Ark itu adalah lambang kehadiran kekudusan dari ya Baruk kata Hakados Baruku. Jadi memang sama seperti Anda bilang tadi ketika Elisa diejek oleh botak-botak oleh orang, kenapa anak-anak itu harus mati? Karena Elisa di dalam kekudusan. Jadi berhati-hatilah ketika berhadapan dengan hal-hal yang kados. Itu saja saya mau sampaikan ya. Jadi kenapa Uza mati? Anda kan tidak tahu siapa, kita kan nggak tahu jelas cerita Uza.
entah dia tidur dengan 10 wanita semalamnya, kita Wah, nggak fitnah ibu nih. Fitnah Misalnya. banget ibu nih. Fitnah ini ibu nih. Benar. Wah, saya tunjuk. Kamu bukan fitnah. Diam dulu kamu. Saya bicara. Saya bicara. Kalau kamu bicara, saya diam. Ketika Tapi ibu fitnah orang loh, dengan Bu. hal-hal yang kita tidak tahu. Saya bilang kan tadi, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Uza. Iya, kenapa ibu Bisa bilang? saja. Emang ibu kalau nggak tahu Bisa apa yang saja. dibilang? Karena yang tidak kudus akan mati fitnah nih. di hadapan yang kados. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Daud nggak mati ngambil ini orang. Karena dia adalah seorang penyembah. Dosa yang paling besar kamu tahu apa? Dosa yang tidak diakui. Daud fitnah tahu nih, dia Bu, nih. bersalah dan dia diingatkan oleh Nabi Nathan. Dia langsung puasa, dia langsung bertobat, ya dia minta ampun. Apa dosa yang tidak bisa diampuni? Jangan bilang fitnah. Hati-hati. Saya tunjukkan ibu fitnah. Saya yang tunjukkan. Saya buktikan ibu fitnah. Jangan Saya kamu kasih tahu. dengar. Ketika tabut perjanjian di rumah Obed Edom diberkati selama 3 bulan. Fitnah ibu ini. Ya, Obed Edom diberkati selama 3 bulan. Enggak, no. Kamu mulutnya Kalian jangan berbisa. Saya Kamu bersaksi dari tadi demi yang Allah, fitnah, gitu. menurut kitab ibu memfitnah. Saya akan tunjukkan ibu Kitab memfitnah. saya, Lanjut. kitab tanah, terjemahan dari kitab tanah. Iya, saya yang buktikan ibu memfitnah. adalah kitabnya tanah. Saya akan Betul. buktikan ibu memfitnah Ya. ibu. Karena Uza tidak di dalam kekudusan, makanya dia mati memegang tabut perjanjian. Jadi hati-hati juga ketika Anda Fitnah mencontoh ataupun sedang menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan kekudusan, apalagi orang Fitnah, itu Ibu, ini. adalah orang yang menjaga kekudusannya. Fitnah ibu ini serius. Ya, jangan Dia bilang orang fitnah Lewi itu. loh. Dia orang Lewi loh. Uza itu orang Lewi loh. Ibu fitnah. Ini saya tunjukkan ibu fitnah nih. Banyak orang Lewi. Aku kalau Korah juga. ibu Korah fitnah. juga kalau Ibu bilang dia banyak tidur sama Korah perempuan. Fitnah banget ibu ini. Adalah Sumpah, demi Bani Allah, Lewi. Ih, Dengar astagfirullah, kamu fitnah. ini. Korah ini. Jadi jangan bilang Tuhan itu jahat atau enggak. Dia maha adil dan maha pengasih. Ibu fitnah. Fitnah ibu. Maha pengasih. Tapi dia akan membalaskan kepada seseorang sesuai dengan perbuatannya. Saya buktikan ibu Apa yang fitnah. Anda tabur itu yang Anda tuai. Ingat. Saya buktikan ibu memfitnah. Saya membela kehormatan Uza di sini. Saya buktikan Uza itu tidak bersalah. Ibu memfitnah Uza. Anda nggak tahu Nih. kehidupan Uza. Saya tahu. Saya punya datanya. Anda tidak tahu. Saya tahu. Nih saya tunjukin. Kamu tidak Ibu jangan. tahu apa Belum yang dia saya tunjukin. lakukan. Dengar apa yang dia lakukan sebelum dia memegang tabut perjanjian. Karena memang konsekuensi Ya, apa emang yang dia lakukan? di dalam kekudusan, maka ketika dia berhadapan dengan maksa. hal yang kados, dia bisa mati. Saya tunjukkan kenapa dia mati. Ibu memfitnah. Jelas-jelas nih saya tunjukkan data. Ibu jangan Dia memfitnah Uza pegang di sini. tabut perjanjian. Dia Bukan, mau bukan karena itu. Dia Ini mau- Tuhan sendiri yang berkata. Ibu di sini jangan sok jadi Tuhan. Saya baca kitab ibu. Saya nggak mau ditipu sama ibu. Ibu pendeta jangan nipu-nipu saya. Apa kata dalam 2 Samuel? Kenapa dia mati? Ibu baca kitab ibu baik-baik. Dalam 2 Samuel pasal ke-6 nomor 7. Dia mati karena apa? Ini pakai data bu. Jangan pakai asumsi liar. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah Elohim menghabisi nyawanya di sana. Kenapa dia dihabisi? Ini jawabannya karena keteledorannya, bukan karena ketidakkudusannya. Jangan fitnah orang, Bu. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Dia dihabisi nyawanya karena keteledorannya. Ibu saya memfitnah. beriman kepada Elohim Abraham, Ishak, Yakub. Dia bukan Ibu Tuhan. memfitnah Uza. Ya, Ibu jangan- memfitnah anak orang di sini. Ada sesuatu yang dia lakukan. Fitnah ibu. Jangan gitu bu, ngajarin agama nggak boleh fitnah bu. Ibu nggak kenal Uza. Emang ibu tahu dia adalah orang yang selalu bersuci dirinya. Jangan bilang dia tidur sama perempuan lain. Kalau nggak ada jangan dibilangin bu. Fitnah ibu Karena nih. dia tidak menjaga kekudusannya. Dari mana ibu tahu? Dia Mana datanya? karena dia mati. Dia Mana datanya? Mana Mati dia datanya kalau dia di dia sini mati. dikatakan dia mati karena keteledorannya bu. Ibu bilang dia tidur sama perempuan lain karena nggak kudus. Fitness ini. Sebentar ya. Dengar. 2 Jahat Samuel ibu 6 ini ayat loh. yang ke-10. 2 Samuel 6 ayat yang ke-10 mencatat. Takut itu kang fitnah ibu. Mulutnya hati-hati bu ya. Ibu memfitnah Uza di sini. Saya nggak terima. Ada orang lain yang udah meninggal ibu fitnah. Jahat ibu ini loh. Dibilangnya dia nggak kudus. Mana datanya dia nggak kudus? Habis ngapain dia emang? Buktinya
tabut perjanjian tinggal di rumah Obed Edom selama 3 Teman-teman, Komal goyang, aduh, tap layar, tap, lanjut. Nggak ada datanya ditambah-tambahin sama ibu ini loh. Dibilang si Uza itu habis tidur sama perempuan lagi. Ngeri kali loh Bu Pendeta, nggak ada ditambah-tambahin. itu. Iya. Jelas di situ dia dikatakan dia mati karena teledor. Masa dia sudah dibilang sama Tuhannya, hei si Uza itu mati karena teledor loh. Dibilang pula karena dia nggak bersuci, nggak berwudu. Apa lah ibu ini? Nggak boleh Bu. Perbaiki nama orang Bu. Astagfirullahaladzim. Pantas lah kalian masuk neraka jahanam. Semua kalian fitnahi orang. Ih, parah. Mic-nya dibuka, Bu. Buka dulu mic-nya. Mana datanya kalau dia habis tidur sama perempuan? neraka jahanam, jangan memfitnah, ya. Kamu bilang kami masuk neraka jahanam, kamu yang Iya. masuk neraka jahanam. Oh iya. Kata Allah. Iya, kamu Umi. Iya kata Allah. Enggak lah, saya nggak masuk neraka jahanam. Benar. Seluruh umat Nabi Ya, Muhammad karena masuk surga. Yang bisa, yang ada tulisan nama Bapa di dahinya itu yang menjadi pemilik Yerusalem. Mana ada? Kata Yesus barang siapa yang mengikuti perintah Allah Bapa. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Emang ibu mengikuti perintah Allah Bapa? 22 ayat 1. Ya udah, ayat saya tanya. 4, Ibu mengikuti perintah Allah Bapa? 22 ayat 4. Iya. Ya, kemudian Wahyu 1 ayat 17 sampai Nah, ini 8, doktrin, Bu. Wahyu 14. Ini doktrin. Udah itu fitnah ibu tadi kebenaran. benerin. Bu, Ya, fitnah ibu itu tadi benerin. kebenaran. Di mana Uza? Tunjukkan kalau Ya, Uza itu itu nggak kudus. kebenaran. Dia Memang habis tidak buang air berkata. besar gak cebok misalkannya. Coba tunjukin. Nanti Kalau dia dicatat. nggak tunjukkan Kamu bisa sama saya, bandingkan. Kamu Uza bisa itu bandingkan dia nggak ketika kudus. tabut diam dulu kamu. Ketika Fitnah tabut Uza. perjanjian Saya ada membela di kehormatan Obed Uza, Edom. Bu, di No, sini, Bu. diam dulu, ya. Diam dulu. 2 Samuel 6 ayat 10. Ketika tabut perjanjian di rumah Obed Edom diberkati loh. Lah urusan saya emang. Enggak lah, kan suka-suka Tuhan ibu. Makanya kamu Makanya harus saya tanya, tahu. kenapa si Uza dihabisi Tuhan? Belakangnya. Karena dia teledor. Tapi Bapak apa sih tidak ini? mungkin langsung Politiknya bunuh apa orang, sih? langsung bunuh orang tidak. Bukan seperti itu, ya. Bu, Saya dikasih kesempatan saya tuh untuk cuman bertobat. bilang ibu Kalau nggak memfitnah. bertobat baru dimatikan. Bu, ibu tuh memfitnah orang yang udah meninggal loh. Tadi ibu bilang apa? Tadi ibu bilang si Uza itu nggak kudus. Saya Mana bilang, datanya? bisa jadi. Nah, Ya udah Bu, kalau Bu masih duga-duga jangan disampaikan, itu bisa fitnah Bu. Ih, asumsi itu namanya itu. Bisa jadi Yesus itu juga menikah, Bu. Saya juga bisa bilang begitu. Makanya dia hilang beberapa tahun. Kalau bisa jadi mah banyak saya bisa jadinya. Bisa jadi Yesus itu pernah ngehajar anak murid sesama dia waktu sekolah karena kesenggol. Kalau bisa jadi mah banyak juga saya bisa jadi. Jangan tuduh-tuduh lah. Tuduh-tuduh ya, orang. tabut perjanjian tinggal di rumah Obed Edom selama 3 bulan, mereka diberkati. Nah, Lah, 3 terus? bulan. Di mana Dan di situ Yahweh Uza memberkati tidak kudus? Obed Edom dan Ya, di mana seisi Uza nggak kudus? rumahnya. Ya, karena kamu Bu, tadi Bu, bilang Bu, bahwa siapa yang memberkati Edom, Bu? Tuhan siapa yang memberkati Edom? Elohim Abraham Ishak Yakub namanya Yahweh. Oh, bukan Yesus ya? Bukan Yesus. Ya, Yahweh Sefaot. Oh, bentar dulu. Yesus sudah lahir nggak di sini, Bu? Yeshua, ya saya memanggil namanya Yeshua. Yesus di sini udah ada, Bu. Yesus udah ada belum? Sudah. Mana sudah Yesusnya? ada. Tapi Mana Yesusnya, belum- Bu? Belum dalam wujud lahiriah. Lah tunggu Bang Andi jangan lari-lari dulu topiknya Bang. Ini satu aku clear ini loh Bang. Mana Jadi- di Bang, Bu, dengar dulu mentang-mentang Kamu Israel jangan menyerang satu ayat, jangan cuma bentar dulu. Jangan Bukan serang satu ayat, satu Ibu ayat. Kamu ngajak membuat diskusi statement. tapi nggak mau denger. Bukan nggak mau dengar, Ibu memfitnah. Saya itu nggak suka orang menipu, memfitnah, berbohong depan saya. Akademisi nggak boleh Bu. Salah masih boleh, lupa masih boleh, ya typo masih boleh. Tapi Orang kalau sudah teledor menipu, langsung dibunuh. loh, Elohim itu kepada di situ kita tertulis kok. beribadah Ini gimana nih? adalah Elohim Ini yang gimana kasih. nih? Nih, Makanya ini. latar belakangnya kamu pelajari. Tadi kan Iya, kan Ibu saya baca. bilang, Coba Ibu baca ini. bisa Saya- Bu- saja Uza tidak di dalam kekudusan. Coba Ketika dia baca. memegang tabut perjanjian. Ya udah baca ini. Tabut perjanjian itu adalah hal yang kados. Iya baca ini. Baca. 2 Samuel 6, 7, 10 baca. Iya. Tuhan Ya udah marah. baca. Elohim Israel Ya marah. bacalah ya Allah ya Rabbi. Ya udah baca. Kenapa sih kok sulit banget membaca? Kamu jangan baca. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Yod-Heh-Vaveh itu menghabisi dia di sana
Kenapa Uza dihabisi? Karena ini untuk alasan. Kalau karena ini kata untuk alasan, masa nggak tahu bahasa Indonesia, Bu? Kenapa Uli ke pasar? Karena mau beli ikan. Ini kenapa dia dihabisi? Karena keteledorannya itu ia meningso. Ya, dia teledor, gak dia jaga kekudusannya. Ya udah, mana di situ ibu bilang kalau dia itu tidak kudus, dia habis tidur sama perempuan dan bla bla bla. Tunjuk sama saya kalau dia itu meninggal gara-gara dia tak kudus. Memahami hal-hal rohani, Umi. Kamu hal rohani lagi. aja, nggak bisa. Bahasa roh. Ini akademis, Bu, bukan halusinasi. Ini akademis, bukan halusinasi. Halusinasi siapa? Karena ini kan kitab yang dipelajari ini juga kita kan nggak hidup pada zaman itu. Gini loh, ibu tadi bilang gini loh. Ibu bilang gini ya. Si Obed dimuliakan Tuhan. Maka yang tidak dimuliakan Tuhan berarti dikutuk Tuhan gitu. Bu, ini cara logika seperti apa dalam ranah akademis, Bu? Bu, dengar ya. Kalau ibu mau nuduh orang dikutuk Tuhan karena dia tidak kudus, harus ada datanya loh. Kalau nggak ibu sok tahu loh. Kalau tidak ada tertulis dia itu tidak kudus, ibu yang bilang berarti ibu lebih Tuhan daripada Tuhan. Jelas di ayat itu dia dihabisi nyawanya karena dia teledor. Itu yang bilang siapa? Si Samuel. Kalau mau marah sama Samuel, tadi Bun Kawayu udah dimarahin, sekarang Samuel aja marahin. Jangan saya. Saya cuma mengutip. Di sini dia meningsoy karena keteledorannya, bukan karena ketidakkudusannya. Jangan tambah-tambahi firman Tuhan. Kalau ada tunjuk di ayat lain bahwa Uza itu nggak kudus sebelum dia pergi ke tabut Tuhan, dia tuh tapi nggak cebok. Makanya Tuhan murah sama dia. Bilang. Nah, ini pun tidak lolos ibu dari ketidakadilan Tuhan ibu ya. Taruhlah dia nggak kudus, taruhlah dia habis terus nggak dicucinya. Saya tanya sama ibu, suci mana, kudus mana, Yesus atau tabut Tuhan? Silakan dijawab. Yesua itu kudus mana? Lebih kudus Yesua atau tabut Tuhan? Yesua itu adalah gambaran dari kenapa orang yang menghabisi nyawa Yesua nggak langsung meninggoy seperti Uza yang tersentuh tabut langsung meninggoy di tempat, Bu? Oh, enggak. Tidak, karena dia harus melaksanakan Yesua. Diam dulu, kamu nanya kenapa? Kamu ngerocos terus. Saya Ibu jawab lebih kudus Yesua. Orang belanjaan Yesua nggak mati. Kenapa Yesua harus mati? Karena memang sudah dinubuatkan. Dia harus mati untuk menebus dosa-dosa. Bukan itu pertanyaannya. Memang ada hal-hal yang memang harus diizinkan di semesta ini. Tetap ketampol nanti, lihat aja. Ya, udah, kalau gitu yang menginginkan kematian Yesua siapa? Jangan, apa? Enggak, kalau ini bukan penipu, ini doktrin ibu. Saya nggak bilang doktrin itu tipuan. Yang tipuan tadi itu yang tidak ada di kitab, ibu bilang itu karena dia tidak kudus, nggak ada tertulis ya. Saya bilang bisa saja, karena itu fitnah Bu sama orang, Bu. Jangan membawa sebuah narasi yang tidak ada kepada orang lain loh. Kita di akademis aja. Perjanjian itu di rumah Obed Edom diberkati. Kenapa ini cuma terus kenapa emang? Nah, Obed Edom bukan hanya pegang, mereka harus membersihkan tabut perjanjian. Nah, itulah Tuhan kalian anehnya. Mana bukti kalau mana bukti Uza itu nggak kudus? Bukan aneh. Ya mana buktinya? Kepada seseorang sesuai udah, kita udah lewat dari tadi. Kita kembali ke Yesus. Yesua itu suci atau tidak? Itu aja. Gitu. Yesua suci atau enggak, Bu? Kalau nyentuh tabut mati. Kalau nyentuh berarti kalau nyentuh tabut mati. Kalau menusuk lambung Yesua nggak mati ya, Bu ya? Jadi santo ya, Bu ya? Romanya kan mati. Sekarang kan pada bermatian. Mana ada Santo Longinus itu kan nggak langsung mati, bertobat bahkan menjadi santo. Nah, Uza kan mati langsung di tempat, Bu. Cuman gara-gara kesentuh, nggak sengaja teledor, giliran orang yang udah sengaja nusbol lambung Yesus nggak mati di tempat. Ya, karena Yesua itu adalah korban penebusan untuk dosa-dosa. Dia mau Israel, dia mau mengembalikan Matius 5 ya. Matius 5 dia mau mengumpulkan Yerusalem seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Dia mau mengadakan penebusan dan itu harus terjadi. Tanpa, saya bilang kamu Umi, tanpa harus ditusuk oleh pedang tentara Romawi, Yesua harus mati dan naik di kayu salib. Karena itu penggenapan. Karena upah dosa. Sekarang saya tanya, yang menginginkan kematian Yesua siapa, Bu, kalau gitu? Upah dosa adalah maut.
tadi saya udah ngomong ya, upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Elohim ialah hidup kekal di dalam Hamasia Yeshua Tuhan. Ya udah saya tanya, kalau gitu yang menginginkan kematian Yeshua siapa? Ya udah, yang menginginkan kematian Yeshua siapa, Bu? Tidak ada yang menginginkan kematian Yeshua. Yang menginginkan kematian Yeshua Katanya tadi Bapak, gimana sih, Bu? Katanya dia harus menggenapi. Berarti siapa yang menginginkan kematian dia? sebagai korban. Ya, jadi gini. Yaudah, yang nama- menginginkan dia jadi korban siapa, Bu? Yang menginginkan dia jadi korban siapa? Jadi pencipta semesta langit dan bumi ini sudah tahu ya jutaan tahun di depan manusia ini seperti apa, Umi. Ya. Penebusan. Ditanya apa, jawabnya apa, kemana-mana. Alah, Bu, Ya. Ibu mending nguras laut dulu deh, baru kembali ke sini. Kardi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halu, ini halu, Bu. Halu, Bu. Aku yang dengerin dari tadi aja ya. Uni Rifa kan masuk dari tadi. Uni Rifa yang debat itu kok bisa sabar gitu. Aku yang dengerin ini loh. Giliran Bu, aku nguras laut sampai kering loh barusan. Sama. Karena rohnya nggak nyambung kan, jadi ya begitulah, capek jadinya. Kebanyakan halu. Ya terserah. Kemute itu, woi, kemute itu, woi. Coba gini deh, gini ya. Kita masuk nih. Ketika tabut Tuhan tersentuh Uza, dia langsung meningsoi di tempat. Ibu bilang itu adil. Sementara Yesus ditusuk lambungnya sama Longinus nggak meningsoi, langsung bertobat dan bahkan dia menjadi santo bagi orang Katolik. Ini perbedaan yang dua yang sangat jauh. Bahkan Yesus pun berdoa untuk orang yang menghabisi nyawanya. Ya Bapa, ampunilah mereka tidak tahu yang mereka. Itu pun tadi terima entah nggak doanya itu, karena sampai sekarang orang Yahudi rata-rata nggak bertobat jadi Kristen. Itu satu. Tapi banyak kami Saya Gimana? Karena bukan Yahudi yang menghabisi nyawanya, yang menghabisi nyawa Yesus kan orang Yahudi. banyak orang yang mengenal keselamatan karena Yahudi lagi ditutup kan, tercatat dalam Roma 7 Roma 11 memang mereka diizinkan. Bukan, Bu, kita fokus, jangan lari-lari ya. Ibu, saya sedang membandingkan bagaimana sikap Tuhan Anda kepada Uza yang meningsoi di tempat karena dia menyentuh tabut Tuhan karena teledor, ya. Tiba-tiba Tuhan Ibu punya rencana ingin menghabisi nyawa Yesus menggunakan tangan orang Yahudi dan hansip Romawi. Tahu-tahu yang menusuk lambungnya Yesus jadi santo, bertobat. Bu, perlakuan ini Ibu anggap adil atau tidak? Hanya orang sedeng yang bilang ini adil. Uza itu tidak menghabisi nyawa orang lain, tidak merampok, dia menyentuh dan itu pun dia melihat tergelincir lembu-lembu itu. Tahu dari mana Uza tidak menghabisi nyawa orang lain? Uza kan memang ada. Dia kan perang. Ya udah tuh, Musa juga berperang, Daud juga berperang. Loh, emang berdosa menghabisi nyawa orang lain? Bahkan Daudnya sendiri Tuhan yang mengajarkan dia berperang. Yang bilang dia tidak menghabisi nyawa orang lain. Iya, maksud saya kan, Bu, kalau tentara Ibu bilang Tuhan Ibu yang nyuruh orang Israel malah berperang. Kalau gitu gimana? Boleh nggak? Apakah dia ada Saya membandingkan, Bu. Saya membandingkan kalau hansip Romawi ini kan bukan Tuhan. Dosa yang coba Ibu pakai ini, Bu. Adalah dosa yang tidak diakui. Apa ini dosa yang tidak diakui? Jadi kalau Daud ngambil bini orang diakui dosa itu. Berarti kalau Daud ngambil bini orang dosa yang diakui. Dengar teman-teman ya. Kudus. Anda semua di room ini kudus semua. Nggak pernah berzina. Nggak perlu, tidak ada di sini yang mengatakan kudus atau itu, bukan itu konteks diskusi kita. Saya membandingkan perilaku Tuhan Ibu. Uza itu dia itu kesenggol tabut Tuhan, meningsoi di tempat. Sementara Longinus itu nusuk lambung Yesus jadi santo. Lalu kalian bilang Tuhan kalian adil. Nah, Daud ngambil bini orang, yang dihabisi nyawanya itu anak hasil jinanya. Si Daudnya nggak mati. Lalu kalian bilang Tuhan kalian adil. Kamu ambil dari sisi prajuritnya kan. Nah, saya sekarang dari sisi iman percaya. Kenapa Yeshua harus mati? Kehendak siapa dia mati? Kamu tahu? Siapa? Kalau perbesar Kehendak saya siapa? Abu ya. Perbesarkan. Saya ingin tahu kehendak siapa Yeshua mati. Ini yang paling penting. Ya, ini Beresit. Kata Beresit di sini ya tertulis Bet Res Alef Shin Yot Tau. Ya, Bet dengan Res ini adalah singkatan dari bara. Bara ini putra. Ya. Kemudian ada kata ya Alef, ada huruf Alef di sana. Nah, Alef ini adalah huruf permulaan dari kata Elohim, yaitu Bapa sendiri. Ya, ada huruf Shin. Shin ini menghancurkan.
ya, filosofinya adalah menghancurkan. Iod itu adalah tangan, sedangkan tau itu adalah lambang salib. Ya. Waduh. Jadi ya enggak, ini pola Ibraninya ya. Jadi Bereshit ya artinya adalah bahwa putra Elohim dihancurkan oleh tangannya sendiri. Waduh. Dan itu Jadi sudah bapaknya yang menghabisi. dan itu sudah dengar. Berarti Bereshit. nggak apa-apa Bang Andi, nggak apa-apa. Oh, Bang Ya, Andi. Anda tertawa sekarang, nanti Anda menangis di kekekalan. Hati-hati Enggak, ya. kita nggak bakalan nangis, kita nggak bakalan nangis. Ya, saya sedang menjelaskan hal kekudusan. Ya, nggak apa-apa. Jadi kata Bereshit Kebanyakan Halu. nggak tahu apa-apa tentang Ibrani. Nggak Anda apa-apa, nggak tertawa. apa-apa. Nah, Udah di sini, nggak apa-apa. ya, Bereshit di sini bara Elohim ya. Shin itu menghancurkan, Yod itu adalah tau. Jadi memang dalam kitab Kejadian 1 Genesis 1 pun sejak awal Torah tanah dituliskan, kitab tanah itu adalah ini. Ini kan Alef, huruf pertamanya Pak, Bereshit. Cuman memang kitab ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Kejadian. Ini sebenarnya bukan pada mulanya diterjemahkan. Di dalam bahasa Ibrani, Anda kan ya Anda nggak tahu. Di dalam pola Ibrani dia mengandung makna geometria, filosofi, dan juga ada Bereshit bara Elohim, paham Bu? ya. Nggak apa-apa. Ya. Bu, jadi yang menginginkan kematian Yesus siapa, Bu? Yang menginginkan kematian Yesus siapa, Bu? Bukan menginginkan, tapi dinubuatkan karena Bapa adalah Maha Tahu Israel akan memberontak. Israel akan memberontak kepada Elohim. Tetapi ingat, dia adalah Bapa yang memegang perjanjian. Bu, saya tuh cuma tanya, yang menginginkan kematian Yesus siapa, Bunda? Ya, Cantik, tadi saya udah jelasin. sayang. Saya udah jelasin Siapa? aja. Siapa? Siapa, Bu? Siapa yang menginginkan kematian Yesus, Bu? Menubuatkan. Ya siapa? Yang menubuatkan itu siapa? Ya, Bapak Dinubuatin itu sendiri. apa artinya? Berarti Bapak yang sendiri. menginginkan kematian Yesus. Berarti Bapak yang menginginkan kematian Yesus. Deal-dealan Bu kita, Bu. Deal-dealan nggak? Sebagai korban. Iya. Ya, Bapak yang menginginkan kematian Yesus, Bu. Deal? Nah, Deal? iya. Karena Oke, itu untuk mantap. korban penebusan dosa. Iya. Oke. Sebelum saya menunjukkan satu data yang diberitahukan oleh Yesus, siapakah yang menginginkan kematiannya? Saya mau ngajar bahasa Ibrani dulu. Bu, gantian Bu, saya mau ngajar bahasa Ibrani, Bu. Emang Ibu pikir saya nggak bisa ngajarin bahasa Ibrani? Nggak bisa. Karena harus ada ruah kodes kan? Oh, ada ruah kodes di dalam diri saya, Pak. Seluruh kesehatan saya lemah ya. Udah. Bohong itu semuanya. Ada Roh Kudus. Seluruh tubuhku kepenuhan Roh Kudus. Ibu lihat nih, saya ngajarin bahasa Ibrani. Mungkin. Nah, ini. Tidak mungkin. Mungkin lah, enak aja. Tidak Mungkin mungkin. aja nih. Teman-teman perhatikan ya. Ini adalah Bereshit. B artinya berbaik hatilah pada Uni Rifa. Res artinya Rifa Udah, jangan kamu cantik bermenipu. sekali. Menipu itu namanya. Itu Alef. kamu baru penipu. Itu baru kamu Adek bohong. Rifa akan selalu dicintai. Shin artinya Syirifa, tidak akan pernah gagal untuk mematahkan argumen dan doktrin. Iot artinya yuk mari cintai Rifa. Tet artinya Ya, ini kamu udah cocok. jangan lupa udah transfernya. penipuan. Ini baru penipu. Ini baru penipuan. Ibu giliran kata-kata itu Ibu cocok baru melebihkan penipu. boleh. Ibu nih, saya nunjukin kalau saya juga bisa kayak Ibu, cuman tinggal B Ya, artinya kamu nggak tahu berbaik hatilah Ibrani. sama adek. Res, Riva itu cantik sekali. Alef, Ya, kasihan saya juga Kak, bisa. ya itu. Nah, Nggak bisa. saya tunjukkan. Ini memang rangkaian katanya, Bu, Bara. saya ini belajar bahasa Ibrani kepada Maurice Sapri Saleh guru saya, walaupun saya nggak sebagai apapun kalau nggak ada ruang akodes menuntunnya itu saya kepenuhan Roh Kudus nih Bu. Tengok nih, Roh Kudus kepenuhan nih. Ibu lihat nih. Aduh. Saya transfer Uni. Tunggu dulu. Ya, Saya transfer cepat, Bang. saya transfer aku tuh ya. Si bara hapus stop. Sendal lama. Sendal baru. Sendal lama. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion.
He says, Inna dina indallahi Islam.